Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anindya Mumtaz Pahlevi, Muhammad Nabil Amardani, dan saya Mutia Denishihan. Hari ini kami akan membahas mengenai penganggaran publik untuk program kesehatan. Topik ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana uang negara digunakan untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat. Yuk kita mulai. Penganggaran publik dalam program kesehatan adalah kunci penting. Untuk memastikan dana dapat digunakan secara tepat, adil, dan transparan, menurut Alan Sheikh, penganggaran adalah proses rekonsiliasi antara pemerintah, parlemen, dan juga masyarakat. Anggaran publik memiliki 6 fungsi utama, yaitu ada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan juga stabilisasi. Anggaran publik harus disusun berdasarkan prinsip demokratis, adil, dan juga transparan. Selain itu, anggaran wajib juga harus bermoral tinggi, dikelola secara hati-hati, serta akuntabel kepada masyarakat. Untuk menciptakan proses transparansi yang kredibel dan relevan, ada 3 metode umum dalam penganggaran. Pertama, traditional budgeting yang mudah disusun, namun kurang fleksibel. Kedua, ada performance budgeting yang fokus pada efisiensi dan hasil, tetapi sulit untuk diterapkan jika sumber daya manusianya terbatas. Ketiga, ada zero-based budgeting yang menekankan evaluasi tiap program, namun memakan waktu yang lebih lama. Untuk jenis-jenis biaya sendiri dibagikan menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan intensitas terjadinya. Ada fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan volume atau aktivitas pelayanan. Dan ada variable cost, itu adalah biaya yang totalnya berubah seiring dengan bertambah atau berkurangnya volume aktivitas. Dan yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Ada jangka pendek, yaitu anggaran yang dirancangnya untuk periode waktu relatif singkat, biasanya paling lama 1 tahun. Dan jangka panjang, anggaran yang disusun untuk periode yang lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, berdasarkan bidang, ada biaya operasional. Ini adalah anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari suatu organisasi dan menjadi dasar untuk penyusunan laporan laba dan rugi. Ada biaya keuangan, anggaran yang mencakup aspek pembiayaan dan neraca, misalnya utang, modal, atau aset. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, pada pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa tarif pelayanan kesehatan ini mempertimbangkan beberapa kriteria teknis. Yang pertama, sumber daya manusia. Menghitung biaya SDM yang mencakup gaji, insentif, dan distribusi tenaga kesehatan. Yang kedua, kelengkapan sarana dan prasarana, menilai biaya sarana prasarana seperti investasi atau pemeliharaan. Dan yang ketiga, ini lingkup pelayanan, memperhitungkan lingkup pelayanan seperti cakupan peserta dan jenis pelayanan. Dan yang keempat, komitmen pelayanan, menjamin keberlanjutan melalui komitmen mutu pelayanan. Koordinasi atau integrasi anggaran ini adalah proses penyelarasan dan penggabungan sumber pendanaan dari berbagai anggaran serta dasar hukum dari beberapa lembaga yang bertujuan untuk memastikan alokasi dana publik berjalan konsisten, efisien, dan tidak tumpang tindih. Contoh implementasi dari koordinasi atau integrasi anggaran ini seperti yang pertama, ada dana alokasi khusus atau DAK kesehatan. Jadi, pemerintah pusat seperti Kemenkes dan Kemenke ini menyalurkan dana ke daerah langsung dan dikoordinasikan dengan analisis kebutuhan daerah. Misalnya, kebutuhan sarana puskesmas, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan. Yang kedua, ada contoh implementasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tarif layanan yang diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023 dihitung berdasarkan analisis kebutuhan biaya. Koordinasi ini dilakukan antara BPJS Kesehatan, Kemenkes, dan Dinas Kesehatan daerah supaya pembiayaan layanan ini sesuai standar nasional tapi tetap visible di fasilitas daerah. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah penyusunan anggaran. Indonesia menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang disusun dengan mengaitkan pendanaan pada output dan outcome yang ingin dicapai. Tujuan utama dari sistem penganggaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja nyata, khususnya untuk di bidang kesehatan. Penganggaran publik dimulai dari tahap perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan pembangunan kesehatan disusun dalam dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan.
Untuk di tingkat daerah, dokumen penting yang disusun adalah RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisikan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja, serta pendanaan program kesehatan untuk 1 tahun ke depan. Dalam penyusunan rencana kerja kesehatan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Yang ketiga, evaluasi capaian tahun sebelumnya. Yang keempat, mengacu pada standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan. Yang kelima, penyesuaian dengan ketersediaan anggaran. Dan yang keenam, melibatkan stakeholder seperti ahli, LSM, dan masyarakat. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai penganggaran publik untuk program kesehatan. Semoga kalian semakin paham mengapa anggaran kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. See you di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ya.